nggak kamu merasa menyesal karena nggak beli emas beberapa tahun yang lalu? Atau mungkin kamu berpikir investasi emas itu cuma buat orang yang punya uang puluhan juta? Ternyata itu salah besar. Faktanya, banyak orang kaya tidak memulai dengan modal besar. Mereka punya rahasia sederhana yang membuat kekayaan mereka terus bertambah, bahkan saat ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Nah, di video ini kita bakalan bahas nih, 5 strategi rahasia investasi emas yang sering dipakai orang kaya, mulai dari cara memulai dengan modal kecil, sampai kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka bisa mengumpulkan aset bernilai besar. Dan rahasia pertama yang paling mengejutkan adalah, orang kaya tidak menunggu kaya dulu baru beli emas. Banyak orang bilang, nanti beli emas kalau uangnya banyak. Padahal orang kaya justru kaya karena rutin beli emas sejak uangnya masih sedikit. Nah, ini salah satu pola pikir yang bikin banyak orang susah mulai. Banyak orang Indonesia mikir, nanti deh mulai investasi emas kalau tabungan sudah 10 juta, 20 juta, atau bahkan 50 juta. Masalahnya, kalau terus menunggu angka besar, seringkali momen untuk mulai nggak pernah datang. Sementara itu, orang kaya justru punya cara berpikir yang berbeda. Mereka nggak fokus pada jumlah besar di awal, tapi fokus membangun kebiasaan. Coba bayangin deh, ada 2 orang nih. Yang pertama, menunggu sampai punya 20 juta rupiah dulu untuk membeli emas batangan atau emas antam. Terus, orang yang kedua, langsung mulai menyisihkan 20 ribu, 50 ribu, atau bahkan 100 ribu setiap minggu untuk membeli logam mulia atau investasi emas digital. Dalam beberapa bulan, hasilnya memang terlihat biasa aja, tapi setelah bertahun-tahun nih, orang kedua sudah mengumpulkan aset, sementara orang pertama masih sibuk menunggu waktu yang tepat. Inilah salah satu tips investasi emas yang paling sederhana, tapi sering diabaikan. Mulailah dari nominal yang sanggup kamu lakukan secara konsisten. Jangan terlalu pusing dengan harga emas hari ini. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan membeli sedikit demi sedikit. Kalau ngomongin soal investasi emas untuk pemula, langkah kecil jauh lebih baik daripada rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Kalau kamu ingin belajar cara investasi emas, fokus aja ngumpulin gram demi gram. Gak usah dulu lihat emas perhiasan atau emas batangan yang gramnya besar, tapi pertimbangkan cara terbaik untuk investasi emas. Ingat ya, kekuatan terbesar dalam investasi emas bukan ada pada modal besar, melainkan konsistensi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tapi ada satu rahasia lain yang lebih menarik. Setelah rutin membeli emas, orang kaya juga punya kebiasaan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Mereka justru membeli saat banyak orang takut. Kenapa bisa gitu? Well, itu yang akan kita bahas di poin berikutnya. Rahasia yang jarang dibahas. Orang kaya beli emas saat orang lain takut. Saat banyak orang panik dan menjual emas, orang kaya malah belanja. Kedengarannya aneh ya, tapi inilah salah satu rahasia yang jarang dibahas dalam dunia investasi emas. Kita tahu sendiri ya, kebanyakan orang mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Misalnya nih, saat kondisi ekonomi sedang nggak pasti, berita di mana-mana bikin panik, dan banyak orang takut kehilangan uang, mereka buru-buru menjual aset yang dimiliki. Sementara itu, orang kaya justru mulai mencari peluang. Dan lucunya lagi, kebanyakan orang membeli emas ketika harga emas sudah naik tinggi dan ramai dibicarakan. Mereka merasa aman karena semua orang juga membeli emas. Padahal nih, seringkali mereka terlambat masuk. Orang kaya justru melakukan kebalikannya. Mereka membeli saat sentimen sedang negatif dan banyak orang ragu. Kenapa? Well, karena mereka tahu ketakutan massal itu sering menciptakan peluang. Coba bayangkan deh, ada diskon besar di supermarket. Saat harga beras atau minyak goreng turun, kita seneng kan karena bisa membeli lebih banyak dengan uang yang sama. Tapi saat harga emas antam atau logam mulia turun, banyak orang malah takut membeli. Padahal logikanya sama, mereka melihat penurunan harga sebagai ancaman, sedangkan orang kaya melihatnya sebagai diskon. Ini salah satu tips investasi emas yang penting, yaitu jangan hanya melihat apa yang dilakukan banyak orang. Belajar melihat peluang saat orang lain sedang panik. Tentu ini bukan berarti membeli secara asal-asalan ya, tapi tetap dengan perencanaan dan dana yang memang sudah disiapkan untuk investasi. Nah, setelah tahu kapan biasanya orang kaya membeli emas, ada satu hal yang lebih penting lagi untuk dipahami. Banyak orang salah paham dan mengira emas adalah jalan cepat untuk jadi kaya.
Padahal fungsi utama emas justru berbeda. Di poin berikutnya kita bakalan bahas nih. Emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk menjaga kekayaan. Ini biasanya jadi kesalahan terbesar pemula. Mereka berharap emas bikin kaya mendadak. Kalau kamu baru mulai belajar tentang emas, ada satu hal yang wajib dipahami. Banyak orang masuk ke dunia emas dengan harapan uangnya langsung berlipat ganda dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya, orang kaya nggak menggunakan emas untuk cepat kaya. Mereka menggunakan emas untuk menjaga kekayaan yang sudah mereka bangun. Coba pikirin kayak gini ya. Dulu, uang Rp100.000 itu bisa membawa pulang banyak barang dari pasar. Nah, coba kita bandingin sama sekarang. Dengan jumlah yang sama nih, Rp100.000, barang yang didapat jauh lebih sedikit. Kenapa bisa kayak gitu? Well, karena harga barang terus naik dari tahun ke tahun. Inilah yang disebut inflasi. Diam-diam, nilai uang kita terus berkurang. Inilah salah satu alasan orang kaya membeli logam mulia atau emas batangan adalah untuk membantu melindungi nilai uang mereka dari dampak inflasi tersebut. Misalnya nih, anggaplah kamu menyimpan uang tunai Rp1.000.000 selama bertahun-tahun. Nilainya memang tetap Rp1.000.000, tapi daya belinya bisa menurun karena harga kebutuhan hidup terus naik. Sebaliknya, emas cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka panjang. Karena itu, banyak orang menjadikan emas sebagai penjaga nilai, bukan alat untuk kaya mendadak. Bagi yang sedang mencari cara investasi emas, pola pikir ini sangat penting. Jangan berharap keuntungan instan. Baik itu melalui investasi emas digital maupun pembelian emas fisik, fokus utamanya adalah menjaga daya beli uangmu di masa depan. Ngomongin soal investasi emas untuk pemula, memahami fungsi emas itu jauh lebih penting daripada sibuk mengejar keuntungan cepat. Dan jangan lupa, emas perhiasan biasanya lebih cocok untuk dipakai daripada dijadikan instrumen investasi utama. Lalu, kalau tujuan emas adalah jangka panjang, bagaimana cara orang kaya mengumpulkannya? Well, jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, namun konsisten. Itulah yang akan kita bahas di poin berikutnya. Strategi orang kaya, sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Bukan yang paling banyak yang beli emas yang akan menang, tapi yang paling lama dan paling konsisten. Banyak orang berpikir untuk sukses dalam investasi, mereka harus punya modal besar. Padahal nih ya, dalam dunia emas, yang sering menang justru bukan orang yang membeli paling banyak, melainkan orang yang paling konsisten. Ini adalah strategi sederhana yang sering dipakai orang kaya, tapi jarang banget diperhatikan oleh kebanyakan orang. Coba bayangkan ada dua orang nih. Orang pertama membeli emas batangan dalam jumlah besar satu kali aja, lalu berhenti, karena merasa udah cukup. Orang kedua membeli sedikit demi sedikit setiap bulan, setiap kali gajian, selama bertahun-tahun. Mungkin di awal hasilnya terlihat kecil, tapi seiring berjalannya waktu, jumlah gram emas yang terkumpul bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Inilah salah satu cara investasi emas yang paling mudah diterapkan. Kamu nggak perlu pusing menebak apakah harga akan naik minggu depan atau turun bulan depan. Bahkan para ahli pun sering salah menebak pergerakan harga. Nah, daripada sibuk memprediksi pasar, lebih baik fokus menambah jumlah gram emas secara rutin. Misalnya, setiap tanggal gajian, kamu menyisihkan Rp100.000, Rp200.000, atau sesuai kemampuan untuk membeli emas. Baik itu melalui investasi emas digital maupun emas fisik. Lama-lama kebiasaan kecil ini bisa menjadi aset yang nilainya cukup besar. Karena itu, untuk investasi emas untuk pemula, konsistensi jauh lebih penting daripada mencoba mencari waktu yang sempurna untuk membeli. Dan satu hal lagi nih, banyak orang terlalu fokus pada emas perhiasan karena terlihat menarik. Padahal orang kaya biasanya lebih fokus pada nilai aset yang mereka kumpulkan, bukan sekedar tampilannya aja. Nah, setelah tahu pentingnya konsisten mengumpulkan emas, ada satu rahasia terakhir yang tidak kalah penting. Orang kaya sadar bahwa menyimpan seluruh uang dalam satu bentuk aset bisa beresiko. Karena itulah mereka punya strategi lain yang akan kita bahas di poin berikutnya. Orang kaya tidak menyimpan semua uang dalam rupiah. Kalau semua uangnya cuma disimpan di rekening, orang kaya menganggap itu beresiko. Kalimat ini mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Bukannya menyimpan uang di rekening itu aman ya?
Memang aman sih untuk kebutuhan sehari-hari dan dana darurat, tapi orang kaya tahu satu hal penting ini. Kalau semua uang hanya disimpan dalam satu tempat, resikonya justru lebih besar. Kenapa? Well, karena nilai uang bisa tergerus inflasi. Kita tahu sendiri ya, dari tahun ke tahun, harga makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga harga rumah terus naik. Akibatnya, uang yang hanya diam di rekening perlahan-lahan kehilangan daya belinya. Itulah alasan kenapa orang kaya tidak menaruh seluruh kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Mereka menyebarkan aset-asetnya ke berbagai tempat. Sebagian di tabungan untuk kebutuhan darurat, sebagian di bisnis untuk menghasilkan keuntungan, sebagian di saham untuk pertumbuhan jangka panjang, sebagian di properti, dan sebagian lagi dalam bentuk investasi emas. Tujuannya sederhana. Jika satu aset sedang turun, aset lain bisa membantu menjaga nilai kekayaan mereka. Bayangkan seperti kamu membawa telur deh. Kalau semua telur ditaruh di dalam satu keranjang, lalu keranjangnya itu jatuh, semuanya bisa pecah sekaligus kan? Tapi kalau dibagi-bagi ke beberapa keranjang, resikonya jauh lebih kecil. Itulah cara berpikir orang kaya dalam mengelola uang. Disinilah peran emas antam dan logam mulia menjadi menarik. Saat kondisi ekonomi tidak menentu, banyak investor melihat emas sebagai aset pelindung. Emas sering dianggap sebagai payung yang membantu melindungi kekayaan saat hujan badai ekonomi datang. Karena itu, salah satu tips investasi emas yang penting adalah menjadikan emas sebagai bagian dari strategi keuangan, bukan satu-satunya aset yang dimiliki. Jadi, jangan hanya fokus pada harga emas hari ini. Pelajaran terbesar dari orang kaya adalah bagaimana mereka membangun dan melindungi kekayaan melalui diversifikasi. Karena dalam dunia keuangan, yang membuat seseorang bertahan bukan hanya kemampuan menghasilkan uang, tapi juga kemampuan menjaga uang yang sudah dimiliki. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.